TV Sub Piccolo awal dihidupkan ada garis-garis dan selang beberapa jam kata si pemilik layar putih seperti over brightness. Untuk kerusakan seperti ini ada 4 kemungkinan, bisa dari solderan longgar, elko RGB tegangan 180 volt yang soak, bisa dari playback, atau bisa juga dari tabungnya. Untuk hal seperti ini yang saya lakukan pertama kali, biasanya akan resolder dulu, setelah itu penggantian elko 250 volt. Jika belum membuahkan hasil, saya akan mencoba tembak tabung. Untuk langkah awal, lakukan resolder di area-area playback yang longgar atau yang sedikit timahnya mulai retak-retak. Kita solder dan kita ganti elko RGB nya yang biasanya berukur 22 mikrofarad 250 volt. Dan setelah itu jika belum membuahkan hasil, kita bisa menembak tabung. Setelah melakukan solder ulang dan penggantian elko RGB ternyata masih belum membuahkan hasil, untuk langkah selanjutnya saya akan melakukan tembak tabung. Tembak tabung yang saya buat ini sangat sederhana, hanya menggunakan tegangan PLN. Salah satu kabel masuk ke sebuah dioda dengan output negatif, masuk ke lampu bohlam. Lampu bohlam kabel berwarna hitam nanti masuk ke pin RGB, sedangkan kabel satunya masuk ke ground CRT. Untuk memotong jalur, kita bisa memotong jalur RGB, atau jika ingin tidak terlihat tembak tabung, kita bisa melepas ketiga resistor dari mesin RGB ke soket CRT. Kita lepas saja, jadi di sini tidak ada bekas yang terpotong. Kita pasang ini di soket bawaan. Pasang, kemudian kita siapkan alatnya dari alat tembak tabungnya, dan kita coba nyalakan lagi. Nah, bisa dilihat lampu berkedip-kedip, berarti tembak tabung berjalan. Kita matikan TV sebentar, apakah masih ada yang kotoran yang menempel di dalam CRT. Kita hidupkan lagi. Oke, kita tunggu beberapa saat. Setelah ditunggu beberapa saat, saya putuskan untuk memegang lagi dan menempelkan ini. Dilihat tuh, lampu berkedip. Kita pindah di pin ini ya. Penembakan tabung berjalan. Kita usahakan sampai normal semua dengan ditandai lampu stabil, redup ataupun mati. Dan jangan kaget, terkadang di dalam CRT akan ada kilatan-kilatan api seperti jalur yang terputus. Itu tidak bermasalah. Oke, kita coba pasang.
tuh lampu indikator masih redup. Pindah di sini ya, ulangi lagi langkah-langkahnya. Dan jika dilihat dari indikasi lampu, sepertinya ini sudah cukup imbang. Setelah tembak tabung dirasa cukup, kita pasang lagi resistor yang kita lepas tadi dan kita coba nyalakan. Apakah gambar sudah normal atau belum? Oke. Di sini gambar masih garis. Kita coba turunkan tegangan screen. Karena menurut pengalaman saya, potensio screen itu jarang sekali rusak, terutama untuk playback yang bagus. Walaupun tegangan potensio screen seperti geser atau over, biasanya penyebabnya karena dari CRT. Jadi ini setelah tembak tabung dan kita turunkan tegangan screen dari playback, kita coba tes beberapa jam. Jika sudah tidak kambuh, berarti masalah sudah teratasi. Kita coba dulu. Di sini settingan sepertinya sudah diotak-atik, sudah diturunkan habis. Oh iya, untuk gambar di sini memang sedikit berbayang, dan karena ini TV ini sudah pernah melakukan penggantian kondi atau yok, defleksi yok. Oke, kita atur dulu di sini. Untuk warna kita turunkan. Untuk sub biasanya di sekitar ini, dan untuk brightness kita naikkan ke standar. Dan kita akan benerin dulu ya ke yang miring ini, lalu kita tes gambar. Ini gambar setelah setting yok, deflect yok atau kondi, gambar sudah sedikit lurus. Kita coba gambar dan suaranya. Untuk setting gambar untuk TV sub biasanya memang kontras tinggi. Coba kita naikkan hampir full saja. Oke, TV ini sudah seperti ini gambarnya. Kita tes, dan untuk gambar yang sedikit buyar ini nanti akan saya coba setting lagi magnet purity-nya, apakah bisa gambarnya lebih bagus. Setelah dites beberapa lama, gambar sudah tidak mengalami perubahan dan tidak over brightness lagi. Berarti servis kali ini sukses dengan tembak tabung dan setting screen RGB. Terima kasih.